Halo semua, perkenalkan nama saya Kalista Zaskia Ramadhani, yang dimana pada hari ini saya akan memaparkan sebuah konsep ekonomi revolusioner untuk abad ke-21 atau yang dapat kita kenal dengan istilah donut economics atau ekonomi donat. Apa sih ekonomi donat itu? Mungkin kita sering mendengar bahwa kemajuan sebuah negara hanya dapat diukur dari pertumbuhan PDB-nya saja atau produk domestik bruto. Namun, donut economics yang dikembangkan oleh ekonom bernama Keith Raworth menantang asumsi tersebut. Kerangka kerja ini berfokus pada kesejahteraan manusia dan kesehatan planet, bukan hanya sekedar mengejar angka pertumbuhan tanpa batas. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar donut economics. Mengapa disebut donat? Karena visualnya itu memiliki dua batas kritis. Yang pertama ada pada fondasi sosial atau batas dalam yang terinspirasi dari SDG. Hal ini memastikan tidak ada manusia yang kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, air, kesehatan, dan juga pendidikan. Kemudian batas kedua ada plafon ekologis atau batas luar. Hal ini adalah batas-batas planet yang tidak boleh kita lampaui agar ekosistem bumi tetap stabil, seperti mencegah perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan utama kita adalah hidup di dalam ruang aman dan adil bagi kemanusiaan, yaitu area di antara kedua batas tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan dengan teori ekonomi konvensional. Yang pertama itu ada ekonomi klasik dan neoklasik, yang dimana fokus utamanya adalah pertumbuhan PDB tanpa batas, dan mereka melihat alam hanya sebagai penyedia sumber daya tak terbatas dan menganggap manusia sebagai homo economicus yang rasional namun egois. Kemudian indikator keberhasilannya yaitu akumulasi modal dan utilitas individu. Selanjutnya pada ekonomi Keynesian itu meski mendukung intervensi pemerintah untuk selalu menjaga stabilitas tenaga kerja, fokus utamanya tetap pada memacu konsumsi dan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan. Alam di sini seringkali dianggap sebagai eksternalitas atau faktor di luar model utama. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, donut economics memandang ekonomi sebagai bagian dari biosfer bumi yang terbatas, di mana dengan tujuan utamanya yaitu mencapai kesejahteraan manusia dalam batas daya dukung planet, dengan model manusianya bukan lagi hanya sebagai makhluk egois, melainkan manusia sosial yang saling bergantung dan bertanggung jawab pada alam. Indikator keberhasilan pada donut economic ini bukan akumulasi modal, melainkan keseimbangan sistemik yang bersifat distributif atau berbagi kekayaan dan regeneratif atau memperbaiki alam. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan fundamental berdasarkan aliran. Pertama itu ada kontras dengan ekonomi klasik dan neoklasik. Ekonomi konvensional melihat pertumbuhan ekonomi sebagai grafik garis lurus yang naik selamanya. Donut economics membantah ini dengan menyatakan bahwa pertumbuhan fisik yang tak terbatas pada planet yang terbatas adalah kemustahilan. Jika teori neoklasik berfokus pada keseimbangan pasar, maka donut economics ini berfokus pada keseimbangan planet. Yang kedua, ada pada kontras dengan ekonomi Keynesian. Meskipun Keynesianisme mendukung intervensi pemerintah untuk kesejahteraan sosial, fokusnya tetap pada memacu konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Donut economics melangkah lebih jauh dengan menuntut ekonomi yang bersifat regeneratif atau memperbaiki alam, dan juga distributif atau berbagi kekayaan secara desain, bukan hanya sekedar stimulus belanja. Untuk menerapkan pemikiran ini, kita harus merubah pola pikir kita, yaitu dari pertumbuhan ke keseimbangan, di mana berhenti mengejar PDB sebagai target utama. Yang kedua, berubah jadi manusia egois ke manusia sosial, di mana mengakui peran komunitas dan kerjasama. Yang ketiga, berubah dari ekonomi mekanis ke sistem kompleks, yaitu memahami bahwa ekonomi ini bersifat dinamis dan tidak selalu menuju pada titik keseimbangan otomatis. Yang keempat, dari agnostik terhadap pertumbuhan, merancang ekonomi yang membuat kita berkembang terlepas dari apakah PDB tumbuh atau tidak.
Dapat kita simpulkan bahwa donut economics menandai pergeseran paradigma dari obsesi ekonomi konvensional terhadap pertumbuhan PDB tanpa batas menuju keseimbangan sistematik yang menempatkan kesejahteraan manusia dan kelestarian planet sebagai prioritas utama. Berbeda dengan teori klasik, neoklasik, dan Keynesian yang cenderung melihat alam sebagai eksternalitas atau sumber daya tak terbatas, pada model ini menetapkan batas luar berupa plafon ekologis dan batas dalam berupa fondasi sosial sebagai ruang aman bagi kemanusiaan. Dengan mengganti sosok Homo economicus yang egois dengan manusia yang lebih sosial dan kolaboratif, serta beralih dari desain ekonomi yang ekstraktif menuju sistem yang regeneratif dan distributif, dan economics ini mampu menawarkan solutif abad ke-21 untuk mencapai kemakmuran yang stabil tanpa harus merusak ekosistem bumi yang terbatas. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.